Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat Rasulullah duduk di atas bukit. Di batuan dia memandang ke perkampungan dengan pakaian berwarna putih-putih. Dan Rasulullah memegang tongkat dan aku duduk di belakangnya. Rasulullah berbicara dengan kesedihan. Rasulullah berkata, "Wahai anakku." Ia menangis. Aku hafal sekali tangisan Rasulullah, terisak-isak dengan suara. Dan aku juga menangis. Mereka hamba-hamba Allah yang syahid di medan perang dan anak-anak kecil yang mati dalam pembunuhan dan akibat perang. Aku mencintai mereka. Mereka telah sampai di jannah Allah dan aku tidak sanggup melihat mereka. Tidak seorang pun bisa membantu selain rahmat Allah untuk mereka. Adakah umat-umatku yang jauh berpikir, jika saja Imam Mahdi telah dibaiat saat ini, siapakah pengikutnya selain yang ikut dalam barisan Qasim yang berjalan di jalan Muhammad? Itu pun sedikit, karena di dalam barisan Qasim hamba-hamba Allah saling berperang seperti mereka tidak mematuhi apa seruanku dan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kabar kedatangan Isa ibnu Maryam. Mereka tidak menjihadkan dirinya di jalan Allah sebagaimana mereka memperoleh syuhada. Mereka iri dan dengki kepadamu. Mereka tidak segan kepadaku dan mereka tidak menganggap aku di dalam pesan-pesanmu. Apakah aku mereka artikan sebagai setan, Dajjal yang bersabda, "Aku telah datang dalam mimpimu dan dalam anugerah Allah seperti engkau aku datangi di Raudhah dalam keadaan terjaga." Itu mudah bagi Allah, karena Allah akan melakukan itu juga kepada hamba-hamba lainnya yang dalam berkahnya. Mereka iri kepadamu. Kenapa engkau melihat wajahku, sedangkan engkau adalah anakku? Bagaimana aku tidak melihatkan wajahku kepada anakku? Karena anakku Ruqayyah menemaniku saat-saat di masa lalu dalam peperangan. Dan Qasim anakku yang meninggal dalam umur yang masih kecil. Bagaimana engkau diberikan Allah berkah? Itu hak Allah. Semua bisa berlaku apa saja dengan kekuasaan Allah. Dan cara Allah melakukan semua kebesarannya adalah hak, kebenaran dari Allah. Apakah mereka tidak menyadari? Mereka tidak bersih hatinya dalam barisan Imam Mahdi kelak? Siapa yang menjaminnya dia akan ikut dalam barisan Imam Mahdi? Sebelum Allah menjadikan mulia dan syuhada, dia terlebih dahulu menjadi pengikut Dajjal karena hasad dan hasud serta penyakit hati yang bersarang dalam dirinya tidak membuat dia ingin berubah dari peringatan-peringatan Allah dan peringatan-peringatan Isa ibnu Maryam. Mereka tanpa segan kepada Isa ibnu Maryam. Mereka sombong dan mengecilkan Allah. Apakah mereka dalam barisan Imam Mahdi? Mereka bukan umatku yang menyakiti anak-anakku dan keturunanku serta kerabatku. Bukan bagian dari mereka yang melakukan cela kepada saudara muslim lainnya dan mengejek
dalam kesombongannya dan bencinya. Mereka menyebarkan keyakinannya ada Tuhan selain Allah, dan Tuhan engkau bukan Allah. Semua nabi akan memuliakan Allah sehingga mereka dalam ketaatan, dan para nabi mengajak umatnya di jalan yang benar. Tetapi mereka tidak ingin aku ajak di jalan yang benar. Di jalanku, mereka berlomba-lomba menjadikan dirinya berhasil dalam memanggil hamba-hamba Allah di jalan Qasim. Tapi dengan tujuan dunia, mereka bukan tujuan kepada Allah dengan bersantun kepada Allah. Allah bersaksi, aku bersaksi, dan Isa ibnu Maryam bersaksi, dan malaikat-malaikat Allah menjaga firman. Wahai anakku, bagaimana mereka yang tidak peduli dalam barisanku dan membantu muslim-muslim Palestina? Jika saja mereka mengatakan Qasim salah, dan mereka tidak mendapati kebenaran, karena mereka datang, berpikir, dan mengambil pelajaran pesanku pada Qasim begitu banyak. Satu kali mereka bermimpi Nabi, itu benar, lalu kenapa? Mereka tidak hirau dengan mimpi 500 kali. Apakah mereka tidak yakin dengan sabdaku? Wahai umatku, lihatlah muslim Palestina. Mereka menunggu kalian membantunya dengan berkorban seperti diri mereka di jalan Allah. Bisakah kalian datang dalam barisan Qasim dan penuhi barisan Qasim agar kalian tidak tertinggal, dan baiat dilakukan setelah kalian penuhi barisan Qasim agar kalian tidak tertinggal. Allah menjadikan kesaksiannya di dunia untuk menyelamatkan umatku dalam tangisku sebelum ajalku. Umatku, umatku, umatku. Tapi kalian tidak peduli. Wahai umatku, penuhi barisanku dalam kumpulan Qasim agar Palestina segera merdeka dan mereka selamat dalam penghinaan. Mereka selamat dalam pembunuhan yang keji. Mereka tidak tidur dengan tenang. Mereka tidak makan dengan kenyang seperti kalian. Dan mereka hancur karena senjata perang. Mereka kehilangan semuanya. Kalian berkata kasihan, tapi kalian tidak peduli. Kalian pembohong, dan kalian umat yang tidak bersyukur. Seruan semuanya sudah disampaikan. Kalian saling menghambat. Aku tidak akan mensyafaatkan kalian jika tidak berubah. Datanglah segera penuhi barisan Qasim, dan muslim Palestinaku selamat dalam pembantaian. Dengan kedatangan Imam Mahdi, segeralah kepada Allah. Mintalah petunjuk jika kalian tidak yakin. Apakah kalian menyangka aku Muhammad adalah Dajjal yang memberikan sabda seperti hamba perusak agama tuduhkan? Aku akan marah kepada kalian dan tidak memandang kalian. Ruqayyah mengikuti Rasulullah berjalan di belakangnya dengan kesedihan. Apa yang Rasulullah katakan benar adalah yang datang kepada Rasulullah untuk segera memenuhi barisan agar mereka tidak tertinggal dan muslim Palestina dibantu dengan jihad mereka. Mereka jihad yang hanya datang dalam seruan Nabi Muhammad dan menjauhi segala kesyirikan dan berjalan di jalan Nabi Muhammad dengan hukum-hukum Allah. Rasulullah bersabda, dan ia berjalan, aku di belakangnya. Wahai anakku, berikan pesanku dan tunggulah apa tanggapan mereka. Apakah aku syaitan yang menyerupaiku seperti sangkaan mereka?